Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Febrianti dari kelas 1C Program Studi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12540100083. Dengan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pemampu Bapak Dede Sutisna MPDI. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54 dan menjelaskan sedikit mengenai munasabah Al-Qur'annya, juga Makkiyah Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai munasabah Al-Quran dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Nah, di ayat 53-54 ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya, juga ayat-ayat sesudahnya. Pada ayat-ayat sebelum 53, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran, berpaling dari petunjuk Allah dan juga mendustakan ayat-ayatnya, di mana mereka akan mengalami kerugian yang sangat mendalam karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk beriman kepada Allah dan juga bertobat ketika di dunia. Nah, gambaran ini berfungsi sebagai peringatan keras agar manusia tidak terjerumus ke dalam kelalaian dan juga ke dalam kesombongan. Setelah menyampaikan peringatan tersebut, Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54 hadir sebagai penyeimbang yang menunjukkan kasih sayang Allah. Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas dan juga berbuat dosa agar tidak berpaling atau berputus asa dari rahmat Allah. Nah, dari munasabah ini menjelaskan dan menegaskan bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, pintu rahmat atau pintu pertolongan dan pintu ampunan Allah masih selalu terbuka selagi hamba tersebut memiliki keinginan yang kuat gitu untuk kembali. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menunjukkan rasa takut terhadap azab kepada hamba-hambanya, tetapi juga menumbuhkan rasa optimisme dan juga harapan dalam diri manusia agar tidak terputus dari rahmat Allah. Hubungan antara ayat 53 dan 54 juga sangat jelas dan saling melengkapi, di mana di ayat 53 dijelaskan mengenai kabar gembira atas keluasan ampunan Allah, dan di ayat 54 dijelaskan dengan sangat konkret dan lebih jelas bagaimana seorang hamba harus menyikapi kabar gembira tersebut. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa seorang hamba seharusnya segera bertobat, juga mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya sebelum azab Allah datang dan tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah harus disikapi dengan tindakan nyata, bukan hanya harapan semata. Selanjutnya, ayat-ayat setelah Quran Surat Az-Zumar ayat 54 kembali menegaskan mengenai pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan tidak menunda-nunda taubat. Karena di sini juga Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang menunda-nunda taubat terlambat kembali ke jalan Allah, sombong dan juga menolak kebenaran. Maka dari itu, dari kesinambungan tersebut bisa disimpulkan bahwa meskipun Allah memiliki rahmat yang sangat luas, tetapi kita sebagai manusia memiliki kesempatan hidup yang tidak bisa diulang, seperti itu.
Dengan demikian, munasabah dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54 menunjukkan keseimbangan ajaran Al-Quran antara ancaman dan rahmat. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang masih ingin kembali dan memperingatkan kita mengenai pentingnya segera bertaubat dan tidak menunda-nunda kebaikan, serta ayat ini mengingatkan kita agar segera bertaubat dan tidak menunda-nunda kebaikan sebelum kesempatan itu hilang, seperti itu. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, Quran Surat Az-Zumar tergolong ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, berarti ayat 53-54 juga termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, karena merupakan bagian dari keseluruhan surat Az-Zumar. Nah, ayat-ayat Makkiyah ini umumnya berfokus pada pembahasan mengenai penguatan tauhid, akidah, juga pengenalan sifat-sifat Allah, serta seruan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah. Nah, hal ini terlihat sangat jelas di Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54, di mana Allah menegaskan sifatnya yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, juga menyeru kepada hambanya agar terus menyeru kepada kebaikan dan tidak berputus asa atas rahmat Allah. Nah, seruan ini juga tidak berlaku hanya untuk kaum muslim saja, tetapi kepada seluruh manusia. Selain itu, Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54 juga menekankan aspek keimanan dan moral, bukan hukum-hukum yang bersifat rinci. Allah mengajak manusia untuk bertaubat, berserah diri, dan juga kembali kepada jalannya sebelum datangnya azab. Nah, penyesalan, seruan untuk bertaubat merupakan karakter ayat-ayat Makkiyah, di mana ayat-ayat Makkiyah ini bertujuan untuk menyentuh hati dan juga membangun kesadaran spiritual masyarakat Mekah pada saat itu. Dengan demikian, Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54 ini bersifat Makkiyah, di mana diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, juga berisi tentang penegasan sifat-sifat Allah, menyuruh kepada kebaikan, dan juga menyentuh hati pada masyarakat Mekah pada saat itu. Quran Surat Az-Zumar ini juga berisi seruan moral dan juga keimanan yang bersifat universal, tanpa berisi hukum-hukum praktis yang biasa dijelaskan secara rinci sebagaimana ciri-ciri ayat Madaniyah. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai munasabah Al-Quran dan juga Makkiyah Madaniyah dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.